Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Januar ya. Di sini kita kedatangan anggota daripada BEM. Ini adalah ketua. Ini adalah wakil teman-teman. Dengan saya Bang Saya dengan Rian Nasruddin. dan login ya. Saya Syahrul Mifan. Dari teman-teman yang belum tahu BEM itu apa? Bagaimana sih cara biar masuk ke BEM, dan tadi juga saya udah sempat ngobrol dan memberikan beberapa pertanyaan nih teman-teman mengenai BEM. Pertanyaan pertama nih Bang, seputar jejak Abang sampai ke BEM dari mulai awal. Kalau misalkan ngebahas ke situ kan menjauhan ya. Ya kan kita bahas dulu ke tahap BEM nih. BEM ini apa sih lo sebenarnya? Gitu. Kalau BEM ini sendiri mungkin udah asing ya di telinga teman-teman mahasiswa karena kita tahu kalau BEM ini hampir mayoritas di perguruan tinggi itu sebutannya BEM. Jadi ada pun sama dengan demand ada BEM ada DEMA. Nih, nah kalau DEMA itu kan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah ini sebenarnya diperuntukkan untuk kampus-kampus yang di bawah Kepala. Nah, itu. Tapi ini BEM ini singkatannya Badan Eksekutif Mahasiswa yang memang fokusnya ini adalah menjadi jembatan satu antar mahasiswa dengan pihak terkait, katakanlah misal dengan pihak rektorat atau pihak-pihak seputar akademik kampus. Demikian pun bagaimana pengembangan mahasiswa seperti itu. Oh gitu. Untuk penalakinya nih, Bang. Bang ini dari preskan les kami nih. Apa sih BEM itu? Coba. Ya, berbicara mengenai badan eksekutif mahasiswa, khususnya di Indra, di situ temu Prolisani Bogor, bahwasanya eh badan eksekutif mahasiswa ini adalah sebagai jembatan untuk mahasiswa dan juga bisa dikatakan hari ini di badan eksekutif ataupun di situ lokal Alexander Luhur ini ada bagian menjadi dua, mana legislatif yang juga eksekutif. Sebagaimana disebutkan bahwasannya kampus ini adalah sebagai miniatur negara. Oh, iya iya lo lewat. Makanya ini badan eksekutif mahasiswa bisa dikatakan sebagai eksekutifnya ataupun sebagai eksekutornya dalam pelaksanaan program-program baik itu program di intra maupun di ekstra yang mengenai pengabdian masyarakat dan juga intranya pada mahasiswa itu sendiri seperti itu. Jadi memang tadi katakan sebagai namanya negara, BEM ini kan ada yang disebut presiden mahasiswa atau presiden mahasiswa. Ada juga beberapa kementerian yang dari di BEM IUK ini kita ada 9 kementerian. Keren lah. Sudah kementerian. Apa itu? Jadi yang pertama ini ada Kementerian Keuangan Hah? atau kalau kita tahu sering disebut Menq gitu ya sebenarnya di Kementerian Keuangan. Dan kedua ini ada Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Yang ketiga ada juga Kementerian Dalam Negeri, ini fokusnya ngurus himpunan-himpunan prodi yang ada ini gitu, dan juga ada Kementerian Luar Negeri, yaitu udah ada 4 tuh Kementerian Luar Negeri ini yang memang ngurusin kaitan relasi, hubungan, hubungan antar masing-masing. Lalu yang kelima juga ada Kementerian SDM, Kementerian Sumber Daya Mahasiswa. Nah ini kalau tadi yang fokusnya ngurusin himpunan-himpunan prodi, kalau SDM ini yang ngurusin UKM-UKM yang ada di IT. Oh, Itu baru 5 tuh Bang Denwa. ada tanggal lain di berapa sih ada 4 lagi apa lagi gak boleh disebutin. Sama wapres saya. Nah, seperti kita tahu ya Iker, bahwasannya badan eksekutif di tahun hari ini adalah sentra pembaruan. Artinya ada pembaruan dari tahun kemarin mau ke saking regenerasi ya kan. Jadi ada pembaruan dari kabinet sebelumnya dan kabinet hari ini. Nah, apa itu? 4 lagi. Ada 4 kementerian yang terbahas di ada. Dan perlu ketahui juga bahwasanya kabinet kita itu kabinet progresif berdaya. Baru sendiri Kementerian itu pernah. Oke, untuk 4 kementerian yang baru yaitu sosial masyarakat. Yang kedua yaitu Kolpasra, politik kajian strategi sebuah kementerian. Dua kementerian yang baru dan ada juga namanya lama. Ada yang Wisma Ruang itu advokasi yang tahun kemarin itu jenisnya advokasi, yang hari ini di pembaruan menjadi advokasi sejahtera mahasiswa mungkin seperti itu. Nah, ini ada yang lupa nih, 2 lagi disebutin ya. Nah, ada program lagi belum disebut kan yang cepat ya. Panjangnya dalam gimana? Ada soal mama kok ya saya belum tanya soal awal itu satu Kementerian Pendidikan, yang terakhir ada Kominfo.
Oh, berarti hasilnya lebih banyak ya. Jadi ada 9. Tadi ada apa namanya progres apa tadi saya dengar Itu kabinet kita itu progresif berdaya. itu maksudnya apa itu? Tujuan dan maknanya apa dari di kata-kata itu? Nah, sebagaimana nama kabinet kita ini progresif berdaya, tentunya ini melahirkan harapan baru buat BEM tahun ini, yang harapannya arah jurahnya ini bisa berprogres gitu ya. Gitu ya. Tapi yang bisa memberikan keberdampakan. Contoh, Kita rata-rata dan kita sebut kabinet tahun ini adalah kabinet progresif berdaya. Artinya bergeraknya bukan cuma sekedar kedua, berarti bisa memberikan kebermanfaatan. catat tuh teman-teman harus terus dicatat tuh. Perlu dicatat itu dulu. Sepertinya Bang Januar, kabinet tahun ini juga kan pengajian pada mahasiswa-mahasiswi untuk sama-sama bisa bergandengan tangan. Kita sama-sama bergerak bersama Iya betul. untuk memberikan keberdampakan Iya siap. bagi dan untuk KBM Hayuki serta untuk sosial masyarakat. Oh seperti itu berarti benar-benar di revolusi banget ya. Kayak pembaruan belum pembaruan. Terus harapan dan apa ya tujuan gitu dari ketua dan wakil singkong kan saya mau nanya dari wakil sebagai jelas. Karena dari fakta itu kalau saya ributnya gini kalau dia Nasruddin hari ini adalah Sahabul Ramli. Oke, kalau Sahabul Ramli itu kan yang sudah. Ini nota hidupan lah buat dia kan melekat berduanya. Bener-bener harus benar-benar belakang ya kan chemistry masih dijaga juga ya. Iya juga karena yang kita dengar kan sekarang nih wakil sama ketuanya tuh agak jauh tuh agak renggang tuh. Itu gimana tuh bang kalau menurut pandang abang sebagai BEM di miniatur negara ibaratnya miniatur negara kecil lah. Itu pandangan abang gimana tuh dari kedua belah pihak? Oke, mau dari siapa dulu? Status Indra. Oke, ke saya dulu ya. Mungkin kalau misalnya katakanlah ada sosok satu pasang calon ada ketua dan wakil, terbalik ketuanya sama-sama perempuan, apa ketuanya sama-sama laki-laki, ataupun ada ketua perempuan laki-laki, lihat apapun itu pasangannya. Tentu yang paling pertama dari saya intinya satu, komunikasi. Nah, komunikasi ini sama nih kayak sekarang saya bakal komunikasi ada selat. Ini memang koordinasi dalam koordinasi dalam menjaga keharmonisan, koordinasi dalam menjaga hal-hal yang sifatnya menjauhkan kita dari persetujuan. Karena bagaimanapun kalau tadi Bang Januar sampaikan, chemistry-nya gimana bisa nyambung? Kuncinya satu, komunikasi. Jadi saya selalu report kepada worker saya apapun itu, begitupun worker saya juga selalu report dengan hal apapun. Jadi mesti berkesinambungan. Iya, sebias mutualisme. Anjay. Iya, apa kesel. Ternyata atas gimana nih? Ternyata bisa tuh. No, menurutku Nah, berbicara mengenai apa chemistry dari Prastian mau dari saya sendiri, menurutku udah baik. Kenapa? Karena hari ini saya dan Prastian ini adalah background yang sama, tinggal ekonomi syariah. Ekonomi syariah terlepas daripada itu. oke. Walaupun hari ini memang sekelas, tapi kita juga masih independen. Artinya masih berbicaranya kepentingan masih seluruhnya. Harapan kecil dari perubahan tahun kemarin ke tahun ini yang ingin digerakkan sama abang-abang ini sih. Oke, kita lagi kota itu kuat. Harapan kecil ya? Kalau kita nggak punya harapan kecil Bang Januar. Biasa harapannya harapan. Oh ya udah harapan besar kalau ada bukan ada susah dukungan. Yang bisa kenapa harus harapan kecil? Kalau karena sederhana aja ya, gitu sederhana aja. Kita pengen BEM tahun itu memberikan keberdampakan. Siapa oke? Nah, karena nama satu chemistry, kalau sekarang pasti tahu. Benar. Siapa aja PKS itu tahu pernah. Asli paham. Berbicara mengenai keberdampakan, saya dan Prastian sudah sepakat gitu ya mengenai pertama kerusuhan pada pengurus itu sendiri. Lainnya berdampak kepada pengurus itu sendiri. Keberdampaknya kepada diri sendiri. Buat kalian yang menjalankan programnya, tentu keberdampaknya itu kepada diri sendiri. Dan yang kedua, pada mahasiswa di lingkungan kampus khususnya. Di Institut Pengobrolan di Bogor. Dan yang ketiga, itu bagi sosial masyarakat walaupun di luar lingkungan kampus. Karena hari ini kita lihat bahwasannya bagaimana dari Tridharma kampus yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Maka dari itu, saya berharap dari kabinet hari ini, dan saya juga udah konsisten pada Prasma dan juga Prasma beserta kabinet-kabinetnya untuk menjalankan keberdampakannya itu bukan hanya dari mahasiswa, pribadi, dan juga
untuk masyarakat itu sendiri. Artinya secara luas ya, kegiatan. Iya, dalam regulasinya luas ya. Jadi memang kita kita pengen ngasih keberdampakan untuk Kabinet Yuki, keluarga besar mahasiswa Yuki, baik untuk pengurus-pengurus deh maupun untuk mahasiswa-mahasiswa yang lainnya nanti, dan untuk tentunya yang kedua untuk sosial masyarakat. Jadi seperti itu Bang Jemwana. Mungkin kan banyak teman-teman mahasiswa yang belum kenal nih ya, dan banyak banget yang pengen ngasih aspirasi pertanyaan namun malu gitu kan. Kalau lewat podcast kan lebih enak nih Bang, ya kan? Ini ada nih dari teman kita, dari namanya sahabat Allah lah sebenarnya. Oh, hamba Allah. Kita ngomong nih, katanya dia komen tuh di IG kemarin. Gimana cara Kak buat ngedorong mahasiswa biar lebih aktif lagi nih untuk ikut serta kegiatan kampus. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama ini gimana caranya kami ngedorong mahasiswa lebih aktif lagi ikutnya biar kami kampus. Sesuai dengan slogan yang tadi ya. Iya, tentunya gini. Yang pertama harus kita pahami hari ini di kampus kita itu ada yang nama UKM, ada juga yang namanya Himpro. Nah, ada juga BEM, MPM, dan ada juga satu lagi KPLF. Mana kita harus paham dulu nih. UKM ini fokusnya terhadap pengembangan minat dan bakat. Iya. Namanya UKM di kita kan banyak kan. UKM fiksi, salah satunya di bagian luar nih. Artinya itu dong. Jangan datin itu dong tuh. Itu your fiksi. Nah, ada juga yang sukalin futsal, ada UKM futsal. Yang sekapoli ada UKM voli dan beberapa UKM lain. Harus dipahami dulu. Untuk pengembangan minat bakat nih ada kaitannya dengan UKM yang seperti itu. Nah, ada juga untuk pengembangan intelektualitas, untuk pengembangan wawasan teman-teman disesuaikan dengan keahlian masing-masing itu ada Himpro, himpunan prodi yang hari ini di IDK juga sudah ada 9 himpunan prodi ya Bang. Sambil makan satu tangan biar bela atas ini kiri kayak. Bapak saya dia ngomong aduh tambah saya lihat ya. Aku Bang dia kota aja gitu ya nih. Nah, ada 9 prodi. Nah, adapun bagaimana langkah kami untuk bisa mendorong mahasiswa-mahasiswi agar lebih aktif lagi. Yang pertama kami melakukan kolaborasi. Dan kolaborasi ini yang terintegrasi. Kolaborasi yang terintegrasi di sini maksudnya adalah bagaimana BEM, kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa itu melakukan kerjasama dengan Infro maupun UKM dalam beberapa kegiatan. Yang tentunya kegiatan ini disesuaikan. Kalau misalnya ada kegiatan yang sifatnya kolaborasi sama UKM, kita masifkan sama ada ibadah ada ngasih sama Infro kita masifkan sama bukan digabungkan tapi artinya kita masifkan kegiatan ini, kita serukan kegiatan ini seluas-luasnya sehingga informasinya lebih inklusif gitu. Nah, begitu pun dengan ranahnya masing-masing. Kita berkolaborasi dengan Infro ketika ada kegiatan katakanlah seminar, maka kita koordinasi dengan Infro. Mari ajar akan datang kita keluar dari himpunan prodi tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, linkin jadi pertanyaan terakhirnya Bapak nih ya. Oke, Bang. Pertanyaan terakhirnya agak gimana? Apa relevan pada Kak? Kalau ada mahasiswa yang aktif organisasi tapi jarang masuk kelas. Nah, ini tentunya adalah apa aja? Langsung aja, Bang. Itu harus benar. Kapan kita memposisikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Wah, ini masuk kelas harus masuk kelas. Ajis ya, ingin berorganisasi harus berorganisasi. Karena gini, saya merasa ketika kita di dalam kelas itu kita dapat ilmu. Nah, ketika kita di luar kelas, kita juga sama dapat ilmu. Tapi selain dapat ilmu, kita mengimplementasikan ilmu kita. Dan kalau kata guru saya ini nih Bang Jenwa. Apa kata saya? Orang yang mau dilamalin kasih jadi bilang sama Allah kan pernah maksa dan itu kayak pohon yang gak ada bulannya. Tapi tentu kita nggak bisa nih terus berorganisasi aja. Tapi kita nggak masuk kelas. Bagaimanapun kita butuh ilmu yang sifatnya di dalam ruang kelas. Maka itu harus balance nih antara masuk kelasnya, organisasinya di luar kelas. Nah, itu pandangan Bapak ini. Gimana ya? Lagi seru sebenarnya, kalau panjang pengen 2 hari saya bilang. Lah, boleh. Gimana tadi? Apa tanggapan Kakak kalau ada mahasiswa yang aktif organisasi tapi jarang masuk kelas? Ya, izin ya. Yang nanya sampai tadi jawab ya berorientasi itu benar sekali ya nih begitu harus di mana
tadi juga kalau misalkan dalam kehidupan ini kita kan sebagai umat Islam gimana kita juga harus balance nih antara ibadahnya dan juga duniawinya. Nah, terus subhanallah, masya Allah, subhanallah aja nih. Hadirin tuh berbicara tentang syariat benar sama gitu ya. Dari nuansanya maupun nggak bahas ya. Baik itu dari soft skillnya maupun hard skill di skill. Ya maka dari itu, tetapi hal ini perlu difokuskan. Bang Denwa, berbicara mengenai syariat umum, kita fokusnya kemana nih? Ke organisatoris, ataupun ke akademis, ataupun ada lingkungan. Karena itu, kalau berbicara mengenai fokus yang kuat, dia tidak masuk kelas yang pas, tetapi aktivitasnya itu baik gitu kan, aktif. Itu tidak masalah menurutku. Karena kan memang fokus mereka ke arah sana, tetapi dengan kewajibannya harus dijalankan. Bukan berarti hari ini dia fokus di sini tidak melupakan satu hal, maka dari itu harus balance. Artinya tetap balance, tapi harus ada difokuskan. Mungkin seperti itu kemudian. Nggak bisa lebih sedikit ya, karena mesti harus balance setiap hidup itu. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan ya. Itu benar-benar harus balance. Tenggara ada timur laut, barat laut, kayak gitu lah ya, istilahnya lah ya. Ada satu quotes di akhir kalimat ya kan. Belajarlah sampai ujung Cina. Tapi ingat, setiap pembelajaran ada prosesnya. Hargai sebuah proses dan hindari sebuah protesnya. Ingat satu hal, karena Albert Einstein pernah bilang seperti ini, angka yang banyak itu belum memastikan bahwasannya hitungan itu akan sama. 9 tambah 9, 18 pun sama. 16 tambah 2 sudah 9. Semua bisa dengan hal yang sama, tapi dengan proses yang berbeda. Itu dia. Oke, kita kegiatan sampai di sini aja ya, teman-teman. Nanti next episode kita bertemu lagi. Jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Dan ada pesan-pesan ya dari Bang Wakil dan Bang Ketua ini untuk mahasiswa nih. Paling sedikit saja pesan dari saya buat teman-teman mahasiswa. Balik yang memang memfokuskan dirinya untuk selalu belajar di dalam kelas atau dari salah presentasi tadi. Fokusnya adalah jalan arena akademisi ataupun ada yang mau jadi organisatoris. Dimanapun fokus teman-teman, semuanya harus diimbangi. Karena bagaimanapun hard skill maupun soft skill dibutuhkan di era saat ini. Oke, itu saja. Dan paling terakhir nih pesan dari saya, semoga teman-teman bisa berkolaborasi bersinergi bersama kami di 1 tahun untuk pengoperasian kami ke depan. Jadi kalau ada kegiatan apapun, harapannya teman-teman dapat berpartisipasi kita. Terima kasih. Awal wakilan ya, apa nih? Closing statement ya. Kemana kita mana ya banyak Sebagaimana ada lalu mulai tagline kita, kabinet kita itu progresif. Ada itu saya mengajak kepada seluruh mahasiswa IUK hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Berapakahnya dari itu, mari berprogresif di kabinet kita. Ya, mari ikuti kegiatan-kegiatan dan eksekutif mahasiswa Institut Umul Quran di Bogor. Oke, begitu dari Abang Ramadhan. Terima kasih banget ini ya udah mengganggu waktunya. Loh, teman-teman, makasih banget ya. Sampai ketemu di next episode kita bareng lagi bersama saya. Nanti ada hostnya yang lain ya, 3 ya. Nah, cuma saya doang.